guys. Jadi, di sini aku Cynthia Irawati Desti Pratiwi, kelas 5B NIM K7118061 akan menyampaikan presentasi hasil karya saya yang berjudul Model dan Metode Pembelajaran dalam IPA SD dan akan menjelaskan tentang skenario pembelajaran yang telah saya buat. Yuk kita langsung ke videonya. Nah, ini dia tampilan dari PPT yang udah aku buat yang judulnya Model dan Metode Pembelajaran IPA. Langsung aja kita ke materinya. Mengapa model dan metode pembelajaran IPA itu penting? Karena model dan metode pembelajaran IPA merupakan alat atau cara untuk mencapai tujuan, tentunya tujuan pembelajaran dari ilmu pengetahuan alam. Ini adalah peta konsep tentang materi-materi apa saja yang akan kita bahas di presentasi kali ini. Yang pertama ada karakteristik IPA, ada tokoh-tokoh IPA, ada model pembelajaran, dan yang terakhir ada metode pembelajaran. Yang pertama kita akan membahas tentang karakteristik IPA. Ada dua, yaitu science process dan metode ilmiah. Secara singkatnya, karakteristik IPA itu merupakan suatu keterampilan proses sains yang dibuktikan dengan metode ilmiah. Jadi, IPA ini sudah pasti fakta karena bisa dibuktikan dengan metode ilmiah. Yang kedua, kita akan membahas tentang tokoh. Di sini ada dua, yaitu yang pertama dari Joyce and Weil yang mengatakan bahwa model pembelajaran yang paling luas cakupannya. Di dalam setiap model memiliki teori rasionalistiknya. Di bawah ini adalah buku dari Joyce and Weil yang berjudul Models of Teaching. Yang kedua ada dari Dick and Carey yang mengatakan bahwa pendekatan pembelajaran yang paling luas cakupannya dengan bukunya The Systematic of Design of Instruction. Nah, jadi buat kalian yang mau memperdalam tentang ilmu dari model dan metode pembelajaran IPA, kita bisa menggunakan dua buku ini, yaitu buku Models of Teaching dari Joyce and Weil atau buku The Systematic Design of Instruction dari Dick and Carey. Nah, yang ketiga nih, kita akan membahas tentang model pembelajaran. Apa sih model pembelajaran itu? Jadi secara sederhana, model pembelajaran diartikan sebagai kerangka konseptual dalam sebuah mekanisme pembelajaran IPA. Dalam pembelajaran luar ruangan, model pembelajaran IPA yang bisa kita gunakan yaitu model pembelajaran inquiry. Menurut Gulo dalam Al-Tabani 2014-78 menyatakan, inquiry berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuan-penemuannya dengan penuh percaya diri. Jadi siswa diajak untuk melakukan eksperimen. Jadi untuk model pembelajaran inquiry ini, siswa bisa secara langsung berinteraksi dengan guru, melakukan percobaan bersama-sama yang nantinya akan diamati oleh guru secara langsung. Jadi tidak ada kesalahan yang akan dilakukan oleh siswa. Dalam model pembelajaran inquiry ini pun siswa akan mengerti lebih baik tentang materi yang telah dibahas melalui percobaan tersebut. Nah, apabila melakukan pembelajaran dalam ruangan, model pembelajaran yang digunakan lebih baik yaitu Learning Management System. Model pembelajaran Learning Management System ini atau yang disingkat dengan model pembelajaran LMS yaitu model pembelajaran berbasis online yang interaksinya dilakukan secara asinkronus dan sinkronus melalui digital platform. Contohnya apa sih digital platform itu? Contohnya itu ada ruang guru, ada mungkin melalui video pembelajaran yang dibuat
oleh guru atau murid, kemudian di-share melalui YouTube ataupun Google Drive ataupun WhatsApp, bisa juga melalui Zenius, bisa melalui aplikasi-aplikasi lain yang sudah disediakan oleh sekolah yang akan membantu siswa dan guru dalam melakukan pembelajaran. Namun sayangnya dalam model pembelajaran LMS ini guru dan siswa tidak bisa berinteraksi secara langsung. Jadi guru tidak bisa mengawasi bagaimana siswa melakukan percobaan dan bagaimana siswa mengerjakan ataupun melakukan tugas-tugasnya saat pembelajaran. Yang terakhir ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran itu secara singkat adalah cara mengajar seorang guru dalam pembelajaran. Terutama di sini kita membahas tentang pembelajaran IPA ya. Di sini saat pembelajaran luar ruangan, metode pembelajaran yang digunakan bisa menggunakan metode pembelajaran observasi ataupun eksperimen. Observasi atau eksperimen ini sedikit berbeda ya. Jadi observasi itu kita mengamati, pergi ke suatu tempat untuk mengamati apa kejadian di sana, kita mengamati bagaimana interaksinya di sana. Sedangkan eksperimen itu kita melakukan sebuah percobaan, misalkan kita melakukan sebuah percobaan tentang kalor, kita melakukan percobaan tentang magnet, seperti itu. Kalau observasi lebih ke kita mengobservasi gejala-gejala alam yang ada di sekitar kita, seperti itu. Metode pembelajaran ini sangat bagus untuk siswa, untuk melatih kepercayaan diri mereka dan interaksi mereka, hubungan sosial mereka dengan sesama lain, dan juga memberikan mereka pengalaman tentang observasi dan bereksperimen agar mereka mengetahui dan mereka bisa mengerjakan sesuatu secara lebih mandiri. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran IPA saat daring. Di sini saat daring seperti pandemi sekarang ini kita pasti sangat susah untuk melakukan pembelajaran dengan siswa, apalagi pembelajaran IPA. Jadi di sini guru melakukan metode pembelajaran home visit, yaitu guru mengunjungi rumah anak-anak mereka, terutama di masa pandemi seperti ini. Kita tahu virus mudah sekali menyebar, jadi ada kalanya pada metode pembelajaran home visit ini, guru diperkenankan untuk tetap menjaga jarak dan juga menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan dengan menggunakan masker saat mengajar atau menggunakan sarung tangan dan menggunakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah pembelajaran home visit. Home visit ini dilakukan agar adanya interaksi guru dan siswa itu tetap terjalin. Jadi siswa pun juga tidak bosan karena hanya belajar melalui WA mungkin atau melalui video seperti itu. Nah, itu tadi adalah presentasi singkat dari saya mengenai model dan metode pembelajaran IPA. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang skenario pembelajaran IPA yang sudah saya rancang. Berikut adalah videonya, check this out. Balik lagi sama aku guys. Tadi kan kita udah bahas tentang presentasi aku yang berjudul model dan metode pembelajaran IPA. Gimana? Kalian udah ngerti kan apa itu model, apa itu metode pembelajaran, dan metode dan model yang diterapin di sekolah dasar saat daring dan juga saat luring. Nah, sekarang aku bakal jelasin tentang skenario pembelajaran IPA-S. Tentunya mata pelajarannya itu ilmu pengetahuan alam. Di sini pokok pembahasannya itu tentang perubahan wujud benda, dan semesternya semester 1 dan untuk kelas 4 SD. Di sini aku menggunakan kurikulum 2013 dengan model pembelajaran inquiry. Terus metode pembelajarannya aku pakai tanya jawab dan eksperimen. Ini aku cantumin juga, kalian bisa baca sendiri. Langsung aja kita ke langkah-langkah pembelajarannya nih. Yang pertama itu ada kegiatan awal.
Kegiatan awal ini 10 menit dan ini adalah 5 langkah yang sudah aku susun, sudah aku buat menurut aku. Yang pertama itu ada memberi salam dan siswa menjawab salam, lalu berdoa bersama-sama. Di sini guru akan memberikan salam kepada siswa, contohnya Assalamualaikum anak-anak, atau selamat pagi, salam sejahtera, dan lain-lain. Lalu guru mengajak untuk berdoa bersama-sama. Setelah kita memberikan salam, kita mengucapkan Assalamualaikum atau selamat pagi, kita lalu mengajak mereka berdoa. Anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Lalu yang kedua, guru melakukan presensi siswa. Saat guru melakukan presensi siswa, guru menanyakan kepada muridnya siapa yang tidak masuk, terus siapa teman kalian yang tidak hadir, seperti itu. Atau bisa juga guru menyebutkan presensi, jadi guru menyebutkan nama-nama siswa dari atas sampai bawah, nanti akan ketahuan siapa yang tidak masuk. Lalu selanjutnya guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. Jadi karena ini tadi pokok bahasannya itu adalah perubahan wujud benda, jadi tujuan pembelajarannya itu pasti untuk mengetahui apa aja sih perubahan wujud benda itu, dan benda itu ada benda apa aja, terus ada berapa macam perubahan wujud benda, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat, guru mengadakan absensi dengan mengajukan beberapa pertanyaan dan siswa menjawab pertanyaan dari guru. Dan pertanyaan-pertanyaan itu diantaranya bisa seperti, karena ini tentang perubahan wujud benda, guru bisa bertanya, ada berapa macam wujud benda anak-anak? Ada benda apa saja yang bisa berubah wujud? Lalu mengapa benda bisa berubah wujud? Seperti itu contohnya. Selanjutnya yang kelima, yang terakhir, ini guru meminta siswa untuk melakukan pengamatan. Misalnya mengamati es batu di luar ruangan, atau mengamati kapur baru itu ya. Itu karena kapur baru itu bisa menyendiri. Jadi mereka harus mengamati itu agar mereka bisa membuat nanti jawaban dari tugas atas pengamatannya. Itu. Langsung saja kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Di sini ada kegiatan ini selama 50 menit. Nah, di sini aku punya 8 langkah ya. Kalian bisa baca sendiri. Sekarang aku akan menjelaskan nomor 1. Nomor 1 itu guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang heterogen, terdiri dari 4 atau 5 orang siswa. Kelompok yang heterogen itu gimana sih? Jadi kelompok yang heterogen itu yang terdiri dari tidak sama jenis. Jadi misal ada yang perempuan, ada yang laki-laki, ada dari suku dan ras yang berbeda. Misal ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda, itu nanti dijadikan satu kelompok. Jadi satu kelompok itu tidak boleh sama lawan jenis, gak boleh sama ras. Jadi Jawa semua, laki-laki semua, perempuan semua, itu tidak bisa. Lalu selanjutnya nomor 2, guru meminta siswa melakukan LKS tentang perubahan wujud benda. Jadi gurunya meminta anak-anak ini ada LKS tentang perubahan wujud benda, seperti itu. Yang ketiga, guru membagikan alat dan bahan per kelompok untuk melakukan percobaan mengenai perubahan wujud benda. Misal perubahan wujud benda itu kan kita akan mengamati es batu yang mencair. Guru membagikan alat dan bahannya. Guru membagikan es batu, lalu mungkin nanti ada stopwatch untuk mengukur kapan es batu ini mencair dan sebagainya. Setelah itu yang keempat, siswa melakukan percobaan dengan yang pertama, mengelompokkan benda yang mengalami perubahan wujud benda. Jadi misal di situ ada es batu, di situ ada kapur barus, di situ ada lilin, di situ
itu ada kayu, nanti dikelompokkan nih benda-benda mana aja yang bisa berubah wujud. Misal, oh kayu tidak bisa, dikelompokkan ke yang tidak bisa berubah wujud. Oh lilin bisa, nanti lilin ditaruh di benda-benda yang bisa berubah wujud. Nah selanjutnya mengamati proses perubahan wujud benda cair pada es batu. Anak-anak nanti akan ditaruh es batu itu di misalnya sebuah piring lah. Nah tuh es batu itu kan akan mencair. Nanti anak-anak mengamati, oh dalam waktu berapa menit sih es batu ini bisa mencair sepenuhnya menjadi air dan sebagainya. Selanjutnya mengamati sifat-sifat perubahan wujud benda padat, cair, gas, atau udara. Nanti anak-anak akan mengamati perubahannya. Yang padat ini akan berubah menjadi apa, cair ini akan berubah menjadi apa. Misal cair akan berubah menjadi padat, misal air menjadi es batu, itu kan dari cair ke padat. Lalu misal kapur barus dari padat menjadi udara atau menjadi gas, itu kan namanya mendidih, seperti itu. Lalu selanjutnya ada manfaat dari perubahan wujud benda. Dan yang terakhir cara perubahan wujud benda padat, cair, gas, atau udara. Nah di langkah keempat ini nanti semuanya siswa itu akan mengamati beberapa tugas ini yang akan mereka amati dengan cara eksperimen. Setelah mereka selesai mencari jawaban dari percobaan tadi, selanjutnya guru akan membimbing siswa saat percobaan. Nah, saat percobaan ini siswa akan dibimbing oleh guru. Apa mereka tidak tahu, Bu, ini gimana? Kok punya saya tidak mencair? Bu, punya saya nggak menyublim. Seperti itu nanti guru akan membimbing seperti ini. Gitu. Terus selanjutnya siswa mencatat hasil percobaan dan mempresentasikannya. Nah, setelah mereka melakukan percobaan, mereka akan mencatat apa aja sih hasil-hasil yang mereka dapatkan setelah mereka melakukan percobaan, dan mereka akan mempresentasikannya dengan cara maju ke depan kelas lalu mereka membacakan kepada teman-temannya. Selanjutnya guru membimbing siswa untuk diskusi. Selanjutnya langkah yang ketiga di kegiatan akhir ini yaitu guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. Jadi setelah melakukan percobaan dan eksperimen yang sudah dilakukan, melakukan tanya jawab, guru lalu menutup pembelajaran. Seperti anak-anak, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran pada hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari aku tentang model dan metode pembelajaran IPA dan juga skenario pembelajaran yang udah aku buat. Jadi segitu dulu video dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.